Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang analisis internal. Tapi sebelum itu, kami di sini akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Oki Aditya Wahyudi dengan NIM 190301151. Yang kedua ada saya sendiri, Ahmad Fajar Sodik, NIM 190301146. Yang ketiga ada Ade Trisna Prasetyo dengan NIM 190301167. Dan yang terakhir ada Bagas Agung Prasetyo dengan NIM 190301186. Yang pertama yaitu pengertian analisis SWOT. SWOT sendiri merupakan akronim dari strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan internal dari suatu perusahaan, serta opportunis, yaitu peluang, dan threat, yaitu ancaman, lingkungan yang dihadapinya. Analisis SWOT atau SWOT analysis merupakan teknik historis yang terkenal di mana para manajer menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis perusahaan. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari kesesuaian yang baik antara sumber daya internal perusahaan atau kekuatan dan kelemahan dengan situasi eksternalnya, yaitu peluang dan ancaman. Baik, selanjutnya yaitu keterbatasan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan pilihan bagi banyak manajer selama periode waktu yang panjang karena kesederhanaan yang kemampuannya untuk menggambarkan esensi dari formulasi strategi yang baik, menyesuaikan peluang dan ancaman suatu perusahaan dengan kekuatan dan kelemahannya. Akan tetapi, analisis SWOT merupakan pendekatan konseptual yang sangat luas sehingga rentan terhadap beberapa kelemahan utama. Yang pertama yaitu analisis SWOT dapat menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal. Yang kedua, analisis SWOT dapat bersifat statis dan beresiko mengabaikan kondisi yang berubah. Yang ketiga, yaitu analisis SWOT dapat terlalu menekankan pada suatu kekuatan atau elemen strategi. Yang keempat, suatu kekuatan tidak selalu menjadi sumber keunggulan kompetitif. Secara ringkas, analisis SWOT merupakan suatu pendekatan. Selanjutnya, analisis rantai nilai. Cara melakukan analisis rantai nilai ada dua cara. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas. Langkah awal dalam analisis rantai nilai adalah memecah operasi suatu perusahaan menjadi aktivitas atau proses bisnis tertentu. Biasanya, dengan mengelompokkan aktivitas atau proses ke dalam kategori aktivitas, premier atau pendukung. Setiap kategori, suatu perusahaan biasanya melakukan sejumlah aktivitas berbeda yang mungkin merupakan kunci bagi keberhasilan perusahaan. Yang kedua yaitu alokasi biaya. Langkah berikutnya adalah mencoba mengaitkan biaya ke setiap aktivitas yang berbeda. Setiap aktivitas dalam rantai nilai mengeluarkan biaya serta mengikat waktu dan aset. Analisis rantai nilai mengharuskan manajer untuk mengalokasikan biaya dan aset ke setiap aktivitas dan dengan demikian menyediakan sudut pandang yang sangat berbeda dengan biaya dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh metode akuntansi biaya tradisional. Baik, di sini saya akan mau menjelaskan apa itu pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan. Pandangan berbasis sumber daya adalah suatu metode untuk menganalisis dan mengidentifikasi keunggulan strategi di suatu perusahaan yang didasarkan pada tinjauan terhadap kombinasi dari aset,
keahlian, kapabilitas, dan aset tak berwujud yang spesial sebagai suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang membuat perbandingan yang berarti. Apakah menggunakan 3 pendekatan seperti SWOT, FCA, atau RVB? Para pembuat strategi mengandalkan 3 perspektif dasar ini untuk mengevaluasi bagaimana perusahaannya dapat meningkatkan kapabilitas internalnya. Dan berikut adalah pembahasan mengenai ketiga perspektif tersebut. Yang pertama, perbandingan dengan kinerja masa lalu. Yang kedua, dengan penentuan tolak ukur. Yang ketiga, perbandingan dengan faktor keberhasilan dalam industri. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan di mana para eksekutif dapat mengevaluasi kompetensi perusahaan relatif terhadap produk unggulan atau produk-produk biasanya. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep yang menjelaskan penjualan, profitabilitas, dan kompetensi dari suatu produk yang merupakan kunci pendorong keberhasilan produk tersebut. Seiring dengan penggerakannya melalui tahapan yang berurutan mulai dari pengembangan, perkenalan, sampai pertumbuhan, kedewasaan, penurunan, dan keluarnya dari pasar. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Terima kasih.